dahulu membacakan doa yang dipimpin Ananda kami Rizky. Maju ke depan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ananda kami yang telah menyampaikan membawakan doa. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib yang nasional yang dipimpin oleh Ananda kami Repa. Maju ke depan. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Anda kami. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Baik, Ibu akan mengecek kebersihan kelasnya dulu. Ayo, meja dan kursinya dirapikan. Bukunya, alat tulisnya ditaruh semua ke atas meja. Sudah bersih semuanya? Sampah-sampah diambil. Ibu mau bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa sih Mustafa? Semoga temannya yang sudah hadir pada hari ini diberi kesehatan agar bisa belajar kembali seperti biasa. Kita doakan sama-sama ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita awali dengan sedikit ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Semangat.
PBL, Problem Basic Learning, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa dan tujuannya. Yang kedua, Siswa dapat menentukan rukun dan syarat syarat puasa. puasa. Yang ketiga, Siswa dapat memberikan solusi atas masalah terkait dengan puasa yang baik. ya, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang puasa. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa tahu pengertian puasa? Menahan lapar. Ya, Tidak berbohong, Bu. ya, yang lain. Makan dan minum, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Karena ada rukun Islam. Satu orang. Karena perintah Allah. Bagus. Yang lain. Ya, Untuk merasakan penderitaan orang yang kelaparan. iya. Yang lain ada lagi? Karena kewajiban rukun Islam. Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Satu orang. Ya, bagus. Ya, jadi pengertian puasa yang pertama itu puasa adalah dalam bahasa Arab dikatakan saum. Puasa itu saum, artinya menahan diri. Secara istilah puasa itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam Matahari. baik. Hal-hal yang membatalkan apa saja? Hal yang membatalkan puasa? Minum. Dengan makan. Iya. Mencuri. Iya, boleh. Berbohong, Bu. Iya, lain. Ada lagi yang lain? Sengaja, Bu. Iya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak. Termasuklah makan dan minum disengaja, berbohong, berkata kotor. Kemudian apalagi yang lain? Melakukan hal-hal yang buruk, memfitnah orang lain, termasuklah itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang lain adalah menggunjing orang lain. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Baik, anak-anak kami, Ibu akan memberikan suatu masalah. Masalahnya, ketika seorang anak berpuasa dalam keadaan lemas, lesu, lapar, karena dia tidak sahur di malam hari, karena lupa sahur di malam hari. Bagaimana cara mengatasinya supaya anak tersebut bisa melanjutkan puasanya? Saya beristirahat yang cukup, niat di dalam hati. Iya, bagus. Kembali. Membaca Al-Quran, Bu. Iya, apa lagi? Sabar, Bu. Oke. Sholat, Bu. Saya buku. Tidak beraktivitas. Mengurangi aktivitas ya. Tidak banyak bermain. Iya. Mencari kegiatan positif agar lupa. Jadi, ketika seorang anak lemas, merasa lapar pada saat puasa karena dia tidak sahur di malam hari, maka cara mengatasinya supaya dia tetap semangat berpuasa, yang pertama itu niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati untuk melaksanakan puasa dan mendapat pahala dari Allah. Nah, yang kedua, bersikap sabar. Yang ketiga, mengurangi aktivitas. Seperti jangan banyak bermain, jangan banyak berlari. Kemudian melakukan hal-hal yang positif seperti mengaji, sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah di televisi, kemudian istirahat. Ketika dia merasakan lapar, jadi dibawa istirahat. Tapi istirahatnya tidurnya jangan terlalu lama. Nah, itu dia ya. Baik, anak-anak kami, nanti Ibu akan membagikan 3 atau 4 orang satu kelompok. Nah, nanti setelah itu kalian akan melihat suatu video yang akan Ibu tayangkan nanti ya. Setelah kamu menyaksikan videonya, kamu akan berdiskusi di kelompok, memberikan solusi
dibagikan. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, sekarang kamu perhatikan videonya baik-baik, simak dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh, di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Selain itu juga puasa bisa disebut dengan siam. Apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan ada di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya. Kemudian dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu dia tidak gila atau pikirannya sehat. Yang keempat, kuat menjalankan puasa. Semisal nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi seperti itu. Jadi bisa nanti diganti dengan yang lain. Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya. Nah, di sini yang pertama ada beragama Islam. Jadi, orang selain yang beragama Islam, agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila seperti itu ya. Kemudian tamis. Tamis itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Artinya dia sudah dewasa banget nih, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid maupun nifas. Bagi perempuannya, jadi apabila puasa kemudian tiba-tiba haid atau dia sedang nifas, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Oke, ini syarat sahnya untuk semua puasa ya, tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi juga bisa untuk puasa sunnah. Makanya di sini ada tulisannya berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Oke, sampai sini paham ya? Kalau gitu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik penjelasan. Baik. Kepada anda kami semuanya, kamu sudah menonton video yang sudah Ibu tayangkan tadi tentang puasa, dan Ibu akan membagikan materi diskusi kamu yang akan kamu kerjakan setiap kelompok. Ibu akan membagikan KPD-nya. Kelompok 1 yang mana? Maju ke depan untuk didiskusikan ya. Kemudian kelompok 2 maju ke depan. Maju ke depan kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan. Oke. Ibu kasih waktunya untuk berdiskusi menyelesaikan selama 20 menit. Nanti setiap kelompok perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Baik, kerjakan.
Kelompok yang lain nanti mendengarkan dan menanggapi jawaban atau hasil yang disampaikan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 1. Jelaskan pengertian puasa. Jawab. Puasa dalam bahasa Arab Siyam atau saum yang artinya menahan diri, sedangkan secara istilah puasa adalah secara istilah Siyam artinya beribadah dan kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatas puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun hukum wajib melaksanakan puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kalian bertakwa. Baik, hasil dari kelompok 1 sudah dibacakan. Ibu mau bertanya kelompok yang lain, bagaimana tanggapannya? Ada tanggapannya tentang penjelasan dari kelompok 1? Sudah benar? Sudah. Pengertian puasa. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil kelompoknya. Maju ke depan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Jelaskan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. 1. Beragama Islam. Syarat sah puasa. 1. Beragama Islam. 2. Niat pada malam hari. 3. Tamyiz, yaitu mampu membedakan antara baik dan buruk. 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 5. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Ada beberapa waktu yang diharamkan berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat wajib puasa. 1. Islam, orang kafir tidak wajib berpuasa. Bagi anak kecil belum wajib berpuasa. Berakal, orang yang akalnya sakit atau dalam keadaan gila tidak wajib berpuasa. 4. Mampu, maksudnya kuat secara fisik dalam berpuasa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain ada tanggapan ataupun tambahan dari kelompok yang lain? Sudah pas jawabannya? Sudah. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 3 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Sebutkan kendala apa saja yang dihadapi anak-anak ketika puasa. 1. Lapar dan haus. 2. Lemas. 3. Lupa saat berpuasa. Contohnya, tiba-tiba makan padahal dia berpuasa. 4. Ngantuk. 5. Tidak bersemangat. 6. Mudah marah karena rasa lapar dan haus. Cara mengatasinya adalah 1. Sahur dengan makan yang bergizi. 2. Banyak minum air putih. 3. Hindari makanan dan minuman manis yang berlebihan. 4. Beristirahat yang cukup. 5. Olahraga ringan. Baik, demikian kelompok 3 hasil diskusinya. Yang lain apakah sudah benar hasil diskusi kelompok 3? Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan
mengaplikasikan puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Menahan diri hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Kemudian apa lagi? Bersikap sabar. Melaksanakan ibadah puasa itu adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak kami sekalian, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat dalam hati, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama qadid an adai wa besar Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua menahan diri. Ada berapa rukun puasa? Dua. Yang pertama niat dalam hati, aku sengaja berniat untuk melaksanakan ibadah puasa di besok hari karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua menahan diri. Kemudian ada hal yang membatalkannya tadi. Ada beberapa hal-hal ataupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, itu anak-anak kami tentang puasa. Kiranya kamu semua nanti, kita semua dapat menjumpai puasa Ramadan. Mudah-mudahan. Amin amin ya Rabbal alamin. Semoga kita dapat melaksanakan puasa dengan baik dan sabar. Baik anak-anak kami semuanya, minggu depan kita akan lanjut dengan materi manfaat berpuasa. Ya, baik, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.